Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya membentuk realitas kita? Selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang benar-benar luar biasa ke dalam pikiran salah satu pemikir terbesar abad ke-11, Abu Hamid Al-Ghazali. Bayangkan, setelah mengalami krisis spiritual yang hebat dan meninggalkan posisi bergengsinya, beliau menulis sebuah mahakarya esoterik yang menakjubkan berjudul Mishkat Al-Anwar atau Relung Cahaya. Dan tahukah Anda, ini bukan sekedar teks filosofis biasa yang bikin pusing. Sama sekali bukan. Ini sebenarnya adalah sebuah peta perjalanan jiwa manusia untuk mendaki menuju realitas tertinggi. Nah, kerangka dari seluruh pemikiran Al-Ghazali di buku ini berpusat pada satu fondasi utama, yaitu ayat cahaya dari surat An-Nur. Dengarkan baik-baik kutipan ini. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah relung yang di dalamnya ada pelita. Ayat yang sangat puitis kan? Tapi bagi Al-Ghazali ini bukan cuma puisi. Beliau mengambil metafora relung, pelita, kaca, dan pohon zaitun ini, lalu mengubahnya menjadi lensa yang sangat tajam untuk membedah alam semesta, dan, yang lebih penting, membedah isi jiwa kita sendiri. Jadi, untuk perjalanan pendakian kita hari ini, kita punya peta jalan yang jelas. Pertama, kita bahas metafisika cahaya. Kedua, ilmu simbolisme. Ketiga, kita akan memetakan jiwa manusia. Dan terakhir, kita akan mengupas misteri 70.000 hijab. Mari kita mulai dari perhentian pertama kita, metafisika cahaya. Bersiaplah untuk mendefinisikan ulang cara Anda melihat dunia. Buat kita sehari-hari, cahaya itu ya sinar matahari atau lampu di langit-langit kamar, betul kan? Tapi Al-Ghazali merombak total definisi itu. Menurut beliau, cahaya fisik yang bisa kita lihat itu sebenarnya hanyalah metafora. Cahaya yang sejati, sumber dari segala eksistensi, adalah Allah. Logikanya begini, eksistensi atau keberadaan itu sendiri adalah cahaya, sedangkan ketiadaan adalah kegelapan. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya adalah ketiadaan murni, gelap gulita, sampai ia diberi wujud oleh cahaya ilahi ini. Terus, kalau cahaya fisik itu bukan cahaya sejati, gimana dong dengan mata kita? Nah, Al-Ghazali membandingkan mata fisik kita dengan akal atau akel. Beliau bilang, mata fisik kita ini sebenarnya gampang banget ditipu dan punya banyak kelemahan. Mata kita nggak bisa melihat dirinya sendiri, terhalang oleh tembok, dan sering tertipu ilusi jarak, benda jauh kelihatan kecil padahal aslinya raksasa. Sebaliknya, akal atau mata batin kita adalah penglihatan yang jauh lebih superior. Akal bisa menembus esensi segala sesuatu, memahami kebenaran universal, dan melihat menembus ruang dan waktu. Akal inilah yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai sampel dari cahaya Tuhan di dalam diri kita. Untuk menjelaskan ini, beliau pakai analogi yang menurut saya sangat brilian. Coba bayangkan cahaya yang jatuh di lantai rumah Anda. Lantai itu terang karena diterangi oleh dinding. Dinding itu terang karena memantulkan cahaya dari sebuah cermin. Cermin itu sendiri ternyata menangkap sinar bulan. Dan bulan, kita tahu bulan hanya meminjam cahayanya dari matahari. Al-Ghazali menggunakan rantai cahaya pinjaman ini untuk menegaskan satu hal penting. Seluruh alam semesta hanyalah serangkaian pantulan yang terus menurun. Seluruh eksistensi ini pada dasarnya cuma minjam wujudnya dari sang cahaya pertama. Masuk akal kan? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, ilmu simbolisme. Al-Ghazali memperkenalkan apa yang beliau sebut ilmu simbolisme. Ingat, bagi beliau, simbol-simbol di dalam Al-Quran itu bukan cuma gaya bahasa kiasan biar terdengar indah. Sama sekali bukan. Ada hubungan nyata, sebuah kesesuaian struktural antara dunia fisik yang kelihatan alias zohir dengan dunia spiritual yang tak kasat mata alias batin. Segala hal yang ada di bumi ini sebenarnya punya cetakan aslinya di alam yang lebih tinggi. Contohnya nih, saat Nabi Musa diperintahkan untuk melepas sandalnya, secara batiniah Al-Ghazali menjelaskan bahwa sandal itu melambangkan keterikatan pada dua dunia yang harus dilepaskan total kalau seseorang ingin berdiri di hadapan yang maha nyata. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dan ini yang paling personal, memetakan jiwa manusia. Mari kita lihat tabel ini. Al-Ghazali menerjemahkan elemen-elemen dari ayat cahaya tadi langsung ke dalam fungsi psikologis kita. Beliau membagi fakultas manusia jadi 5 tingkatan roh. Roh indrawi yang tugasnya cuma menerima data fisik itu diibaratkan sebagai relung. Roh imajinasi yang menyimpan memori dan gambar itu adalah kaca yang transparan. Roh akal yang menangkap kebenaran sejati itulah pelitanya. Terus roh diskursif yang merangkai logika dan cabang-cabang pikiran kita itu adalah pohon. Dan yang paling murni, roh kenabian yang mampu menangkap inspirasi ilahi seketika diibaratkan sebagai minyak.
Bayangkan, seluruh ayat tadi ternyata adalah anatomi jiwa kita sendiri. Dan ada satu detail krusial di sini, yaitu tentang pohon zaitun. Di ayatnya tertulis, pohon itu tidak di timur maupun di barat. Kenapa begitu? Karena akal murni dan roh kenabian itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, atau arah fisik dunia material. Ia sangat universal. Minyak dari pohon spiritual ini, saking murninya, seolah-olah bisa bersinar sendiri bahkan sebelum tersentuh oleh api ilahi. Ini adalah simbolisasi yang luar biasa tentang kesiapan jiwa manusia yang sudah sangat jernih untuk menerima kebenaran. Dan akhirnya, kita tiba di tahap terakhir dan paling mendalam dari pendakian kita, 70.000 hijab. Di bagian akhir bukunya, Al-Ghazali merujuk pada sebuah hadis terkenal tentang 70.000 hijab atau tirai yang menutupi Tuhan. Dan seperti yang bisa kita lihat dari teks historis ini, Al-Ghazali tidak membiarkannya jadi sekedar teori ngawang-ngawang. Beliau benar-benar mengklasifikasikan seluruh umat manusia ke dalam 3 kategori besar berdasarkan apa yang menutupi mata batin mereka. Mereka yang terhijab oleh kegelapan murni, cahaya campuran, dan yang paling mengejutkan, cahaya murni. Kita mulai dari level yang paling bawah. Mereka yang terhijab oleh kegelapan murni. Ini adalah orang-orang yang sepenuhnya buta terhadap realitas spiritual. Mereka cuma percaya pada apa yang bisa dilihat dan dipegang. Di kelompok ini ada kaum egotis yang hidupnya cuma ngejar kepuasan nafsu, harta, dan kekuasaan. Ada juga kaum naturis yang menolak Tuhan dan menganggap seluruh keajaiban alam semesta ini ya cuma kebetulan saja, hasil dari hukum alam yang mekanis. Karena mereka menolak menggunakan akal batin mereka, mereka terjebak dalam kegelapan yang absolut. Naik satu level, kita ketemu kelompok yang lebih kompleks. Mereka ini sudah punya secercah cahaya, tapi masih kecampur sama kegelapan. Contohnya, para penyembah berhala. Mereka menyadari adanya kekuatan yang lebih besar, tapi karena terhijab oleh indera, mereka malah menyembah benda mati. Terus, ada juga umat beragama yang percaya Tuhan, tapi mereka membayangkan Tuhan punya wujud fisik atau emosi seperti manusia. Nah, mereka ini terhijab oleh imajinasi mereka sendiri. Bahkan, para ahli teologi yang sangat rasional pun masih bisa terhijab loh. Kenapa? Karena mereka mencoba mengurung Tuhan ke dalam kotak logika dan kata-kata buatan manusia. Sekarang, perhatikan kelompok elit ini. Mereka sudah berhasil membuang ilusi indera, imajinasi, dan logika sempit. Tapi, disinilah ironinya. Mereka malah terhijab oleh cahaya murni. Kok bisa? Karena sebagian dari mereka terdistraksi oleh betapa banyaknya sifat dan nama Tuhan, sampai mereka kehilangan fokus pada keesaannya. Ada juga yang memandang Tuhan seperti seorang arsitek kosmik agung yang bekerja di balik layar langit, dan mereka saking takjubnya malah berhenti pada sistem kosmiknya, bukan pada sang pencipta sistem itu sendiri. Pencapaian spiritual mereka yang luar biasa tinggi itulah yang justru menjadi tirai penutup terakhir mereka. Hingga akhirnya, sampailah kita di puncak tertinggi, sebuah kelompok yang sangat-sangat langka. Al-Ghazali menyebut mereka al-wasilun, atau orang-orang yang telah mencapai tujuan. Mereka ini telah berhasil menyobek seluruh 70.000 hijab tersebut. Dan apa yang terjadi ketika semua hijab hilang? Ego mereka hancur. Mereka mengalami apa yang disebut fana, sebuah ketiadaan diri di mana kesadaran mereka melebur sepenuhnya dalam esensi ilahi. Di titik ini, mereka menyadari satu kebenaran mutlak. Di balik semua pantulan, di balik semua cahaya pinjaman tadi, yang benar-benar eksis hanyalah sang cahaya pertama. Semuanya adalah Dia. Luar biasa ya. Ratusan tahun yang lalu, Al-Ghazali membuat peta jiwa ini bukan sekedar untuk debat filosofis. Beliau membuatnya sebagai cermin untuk kita berkaca. Jadi setelah kita membedah semua tingkatan tadi, dari gelapnya dunia material, jebakan imajinasi dan logika, sampai ke ilusi cahaya murni, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Di balik hijab manakah Anda berdiri saat ini? Terima kasih banyak sudah menemani saya dalam ulasan ini, dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita yang berikutnya.